Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu kehadirannya di sesi ini. Mudah-mudahan ini sesi terbaik kita. Kami dari Balai Training akan membagikan sebuah program menarik, sebuah program yang bisa membantu Bapak Ibu dalam kegiatan sehari-hari maupun di dalam kehidupan kita. Gitu. Karena dalam kegiatan kita di sehari-hari, di karir, di kantor, di bisnis adalah sering sekali kita banyak berkomunikasi dengan orang dan komunikasi sering-sering melibatkan namanya translinguistik. Dan di dalam keseharian kita juga sering menghadapi kondisi-kondisi karena kondisi sekarang adalah kondisi di mana banyak orang kejahatan dan salah satunya menggunakan konsep translinguistik. Jadi konsep translinguistik itu sebenarnya adalah pola bahasa untuk menggunakan membuat orang masuk ke dalam pikirannya sesuai dengan kendali dari komunikasi yang diucapkan. Translinguistik ini adalah orang menyebutnya kondisi hipnosis yang sebenarnya adalah sebuah pola bahasa yang dikembangkan oleh seorang yang bernama Milton Erickson. Aslinya komunikasi ini atau teknik hipnosis tidak bisa digunakan untuk kejahatan ataupun dalam kondisi non formal hipnosis ya. Yang harus melakukan proses step by step dan sebagainya. Ada orang bernama Milton Erickson yang begitu pandai dia mengembangkan teknik hipnosis sehingga adalah pola bahasa namanya pola bahasa Milton atau translinguistik. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sesi ini dikembangkan oleh Bali Training sebagai bagian dari kegiatan customer corporate, corporate social responsibility atau CSR bekerja sama dengan Yayasan Zoka. Kita sudah beberapa kali mengadakan event, baik yang event buat Palestina, buat event-event lain. Hari ini kita akan buat event untuk membantu tunanetra yang kondisinya saat ini menghadapi tantangannya. Mereka menghadapi kondisi bisnis pijatnya yang turun karena para customernya yang karyawan rata banyakkan di PHK. Jadi kita adakan event, mengadakan kuliah perdana untuk mengadakan kegiatan translinguistik agar orang banyak menguasai teknik ini, baik untuk kehidupannya maupun menghindari dari kejahatan. Orang nyebutnya kejahatan hipnosis atau translinguistik ya. Dan dana terkumpul ini akan digunakan pembinaan mereka, sekaligus kalau cukup akan digunakan kegiatan usaha bersama mereka. Baik, kita akan masuk dan hari ini kami akan mempromosikan sebenarnya yang mau kita berikan apa di dalam komunikasi Ericksonian. Nah, kita akan belajar sedikit kemudian menganalisa kegiatan hipnosis yang sebenarnya kegiatan translinguistik. Baik, kita review sedikit materi kita. Kita akan mulai materi kita dengan membahas Presiden Barack Obama. Saat beliau terpilih menjadi presiden dan dilantik 2009 Januari, di saat itu beberapa hari kemudian ada protes dari komunitas psikologi Amerika dan banyak pengamat dari ada Conspiration Watch, ada Reading Belief, dan berbagai macam surat kabar mengatakan Obama menggunakan pola bahasa hipnosis, yang artinya Obama menghipnosis masyarakat untuk memilihnya dia. Dan sedikitnya sedikit memang benar, walaupun tidak bisa dikatakan Obama melakukan kejahatan karena hampir semua pidato kampanye-kampanye memang mengarahkan dia untuk memilih milih, milih, milih orang lain. Cuma bedanya Obama menggunakan pola bahasa berbeda yang disebut dengan pola bahasa Milton atau mind language atau pola bahasa pikiran. Sehingga orang secara tidak sadar mengikuti apa yang dia lakukan di pola bahasa itu, bahasa verbal dia ucapkan itu, termasuk ternyata dia ada meng-hire 2 konsultan neurolinguistic programming dan konsultan Ericksonian atau praktisi Erickson, sehingga orang mencurigai Obama menghipnosis Amerika. Ada 60 catatan, 60 halaman tentang bukti dia melakukan itu,
tapi tidak bisa dituntut dan Obama tetap menjadi presiden. Apa artinya? Obama menggunakan pola bahasa yang powerful yang dikembangkan oleh Milton Erickson. Oke, sekarang kita bicara tentang NLP Communication Model. Jadi cerita sedikit, Milton Erickson adalah seorang hipnoterapis, psikiatris, gitu. Dan pola bahasanya dimodel oleh dua orang founder NLP atau Neuro Linguistic Programming, Richard Bandler dan John Grinder, kemudian membukukan hasil dari pola pengamatan mereka. Saat itu jadi Milton sendiri kaget karena polanya begitu bagus dan dia kaget ternyata dia menggunakan itu. Jadi sebenarnya pola bahasa yang digunakan Milton tidak sadar, tapi sadar begitu buku itu jadi. Nah, jadi kita lihat bagaimana pola bahasa ini membentuk kita. Kita menerima informasi dari luar lewat indera kita, 5 indera kita. Informasi itu 2 juta bit per detik, 2 juta informasi. Sehingga pikiran mengembangkan satu model filter disebut dengan meta model. Filter itu ada dilation, distortion, atau generalization. Kemudian diterjemahkan ulang sehingga menjadi sebuah kesimpulan awal atau internal representasi internal. Atau ini istilah gini, ini tentang apa? Kemudian dia mengembangkan kondisi mental, dari mental itu fisik kita jadi jadi terpengaruh sehingga timbullah contohnya begini. Satu saat kita anggaplah orang dapat surat PHK. Kemudian surat PHK masuk ke dalam internal kita, kemudian kita berputar, ini tentang apa? Nah, karena banyak informasi tentang PHK, kemudian pikiran kita mengembangkan filterisasi. Gitu. Apa dampaknya orang PHK? Nah, ini sangat bergantung dengan apa yang kita baca, apa yang kita akses sehari-hari. Kalau PHK itu, kita sering melihat orang PHK itu adalah banyak hutang atau hal-hal yang menyedihkan, maka simpulan representasi internal kita atau kesimpulan awal ini ada hal yang buruk. Sehingga kondisi mental atau state kita buruk. Sehingga fisik kita akan lebih jalan gontai, kemudian bahu kita turun dan sebagainya. Tapi kalau kita sering membaca hal-hal yang positif, Bill Gates keluar dari kuliah dari orang sukses. Steve Jobs pernah di PHK tapi menjadi orang sukses. Maka ketika PHK datang, dia menjadi bahagia, katakan yes, ini saatnya saya menjadi orang sukses. Data-data tentang ada orang PHK kemudian gagal tidak banyak di dalam dirinya. Dia memfilter itu semua dan hanya fokus pada hal bagus. Akibatnya apa? Representasi dia atau kesimpulan dia terhadap kejadian ini hal positif. Mentalnya positif, fisiologinya jadi bahagia dan sebagainya. Ini yang membedakan. Lalu apa hubungannya dengan transcommunication? Dia menjadi orang ketika awal awal mula mengatakan sesuatu, ia ingin mengatakan agar menjadi bingkai berpikir bagi orang. Tantangannya di situ sebenarnya. Di data yang diungkapkan dia dibuat gimana caranya agar menjadi bingkai berpikir sehingga orang fokusnya ke dia. Sehingga terfilter hanya fokus pada dia. Akibatnya berpikirnya tentang apa yang dia omongkan, representasi internalnya mengikuti apa yang dia inginkan, kondisinya mengikuti apa yang dia inginkan, fisiknya mengikuti apa yang dia inginkan. Akibatnya behaviornya menjadi terkendali dan outputnya adalah mengikuti apa yang diinginkan. Dan itulah tantangan transcommunication. Ini bukan hanya pada kejahatan. Orang yang jualan pun begitu. Orang bernegosiasi pun begitu. Orang para ustadz berceramah, para pendeta berceramah juga begitu. Terus kemudian orang tua pun begitu. Jadi dia ingin agar omongannya diikuti. Jadi sebenarnya transcommunication itu berguna bagi banyak orang. Baik yang bersifat positif maupun negatif. Itu sebenarnya eh, proses sebuah pembentukan perilaku. Yuk sekarang kita bicara tentang transcommunication sejarah. Sejarah transcommunication sudah berlangsung lama, jauh sebelum sebelum abad 18, sebelum Masehi bahkan. Jadi dulu kalau orang sakit datang ke dukun, dukun membawanya pada sebuah
kuil. Di kuil itu kemudian ada tempat duduk, ada tempat gelap, ada tempat yang nyaman. Dia tidur, kemudian eh, bermimpi, mimpi ketemu dewa dan sebagainya. Sebelumnya digunakan sugesti dan di situ dianggap dihadapkan terjadi kesembuhan. Hal ini menarik bagi seorang dokter Wahidina namanya Frank Anton Mesmer. Kemudian dia menggunakan, cuma waktu Frank Anton Mesmer masih menggunakan pohon-pohon media-media karena dia menganggap dirinya adalah magnet sehingga orang sembuh pada pohon-pohon itu. Tapi ternyata bukan tentang itu. Setelah ditelusuri, pohon-pohon itu menjadi sugesti, menjadi punya magic karena diberikan kata-kata pada dia. Jadi Mesmer itu sempat di dibully dan dia seperti diusir berkali, tapi kemudian dia mendapatkan pujian setelah meninggalnya karena hasil karyanya Mesmer menjadi bahan bagi para dokter-dokter sebelumnya. Termasuk John Eliotson, dia mengoperasi 200 lebih pasien di India tanpa anestesi karena belum ada waktu itu dengan menggunakan Mesmer. Juga James Steele dan James Braid kemudian seorang dokter dari Scotland yang pada akhirnya menggunakan kata hipnosis yang bermula dari dewa hipnos, dewa tidur. Dan sebenarnya James Bell paham ketika proses itu berjalan, ilmu ini berkembang. James Bell mengatakan bahwa ini bukan tentang hipnosis, karena orang harus tidur. Tapi orang itu fokus ke satu ide. Maka seperti dia ingin mengganti kata hipnosis dengan ID monolism. Cuma tidak bisa karena nama hipnosis sudah terlanjur berkembang, maka tidak jadi diganti. Sampai di abad 19, ada orang Milton Erickson, dia memperbarui semua konsep hipnosis dan menurutnya tidak harus tidur. Hanya kalau kita tahu cara memahami orang dan cara berkata, maka kita bisa membuat orang masuk ke dalam kondisi trance. Trance adalah kondisi ketika orang masuk pada dunia yang disebut dengan gelombang alfa dan theta. Apa itu alfa theta kita akan bicara berikutnya ya. Oke, ini ya alfa theta. Jadi kita masuk dulu ke sini. Inilah kondisi pikiran orang. Kita bicara pikiran, bukan bukan otak ya. Nah, walaupun masih sekarang otak gitu, tapi sudah ditemukan ternyata jantung pun berpikir. Jadi bahkan sampai hari ini dicurigai yang disebut pikiran bawah sadar itu adalah jantung. Itu ada lembaga namanya Hartung, walaupun masih terjadi perbedaan pendapat antar para pakar. Namun kita akan lupakan sedikit itu, kita akan masuk ke sini. Apa itu hipnosis dan apa itu trans? Nah, kita lihat di sebelah dulu sebelum masuk sana. Itu ada gelombang otak. Karena penelitian terbaru masih seperti otak ya. Ada gelombang itu kalau kita otak kita, pikiran kita dikasih alat namanya EEG atau elektroencephalograph, ada gelombang yang tinggi namanya gelombang beta ketika orang bisa memproses data dengan secara sadar, kondisi kritisnya hadir gitu. Dan ketika dia mulai berpikir sesuatu, dia merenung, memejamkan mata, termasuk kondisi alfa, ketika diukur dia sudah rendah gelombangnya. Ketika dia berpikir sesuatu, kemudian fokus pada itu, tidak melupakan kiri kanan, itu theta. Dan ketika dia mikirin kemudian terlapet, dia masuk pada gelombang delta. Beta, alfa, theta, delta. Beta ada gelombang orang ketika kritis. Jadi kalau orang mengatakan, Pak, di depan ada orang bisa terbang, maka beta mengatakan itu tidak mungkin. Tapi ketika mengatakan, Pak, bayangkan loh, di depan ada orang bisa terbang. Karena membayangkan adalah hal yang tidak logik gitu. Maka dia mau memikirkan itu masuk ke gelombang alfa. Bila diteruskan, orang itu terbang terus masuk ke awan, Pak. Awan satu, awan dua, dan naik ke atas. Dan ketika tenggelam di dalam pikiran dia masuk ke theta. Dan kemudian masuk ke alfa. Nah, dalam proses hipnosis, orang diturunkan gelombang otaknya. Dari beta ke alfa theta, kemudian diberikan sugesti. Tidak masuk ke delta, karena delta adalah gelombang ketika dunia luar tertutup baginya. Nah, kita lihat ke sebelah kiri, gitu. Nah, ini ada gunung es untuk menggambarkan cara kerja proses mental kita. Jadi bawah sadar, pikiran sadar itu hanya istilah ya, gitu. Untuk menggambarkan, memudahkan kita memahami cara kita pikir. Dan bagaimana
Di mana pikiran bawah sadar di otak masih belum perdebatan itu, tapi yang jelas ini hanya untuk menggambarkan bagaimana kerja pikir. Nah, tadi kita sudah catat, hipnosis adalah sebuah kondisi turunnya gelombang otak dari beta ke alfa, theta, dan delta. Jadi turunnya gelombang otak namanya hipnosis. Turunnya gelombang otak, turunnya gelombang itu otak namanya trans. Nah, gelombang otak yang disengaja oleh seorang namanya hipnosis. Orang yang melakukan hipnosis namanya hipnotis. Gitu. Penghipnotis, hipnosis, trans. Sebenarnya dua kata yang hipnosis antara dua kata yang hampir sama. Bedanya kalau trans adalah kita melihat keindahan, kemudian saking indahnya terbengong-bengong, kemudian visualisasi kita bergerak kemana-mana, itu namanya trans. Dan hipnosis digunakan oleh tertentu. Medianya namanya induksi. Jadi ketika duduk kita lihat film, dan film itu memancing kita masuk pada kondisi alfa dan theta, kita menangis segala, film itu menjadi induksi bagi kita. Induksi adalah alat untuk memaksa atau membuat kita masuk ke dalam trans. Induksi itu bisa macam-macam, salah satunya dengan menggunakan pola bahasa. Nah, kita lihat di situ ada pintu gerbang seleksi atau RAS, Reticular Activating System. Ini adalah bagian dari cara otak kita, pikiran kita mempertahankan kondisi di level beta. Kita otak kritis jalan. Tapi ini bisa ditembus oleh beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan proses hipnosis formal. Jadi orang datang ke hipnoterapi duduk tenang, kemudian sandarkan punggung kepala, relaksasi, tarik nafas, turun, tarik nafas, turun. Anda menghitung antara 10 sampai 100, setiap hitungan buat diri Anda makin damai, makin rileks, makin tenang. 10, 9. Nah, itu namanya induksi. Sedang menurunkan gelombang secara formal. Tapi ada juga induksi yang tidak digunakan secara formal. Ini yang dikembangkan oleh Dr. Edison, menggunakan kekuatan kata. Misalnya, lagi jalan, tentu dia tepuk orang, katakan jam 11:23 menit. Orang itu bengong, nggak? Apa? Nah, ketika bengong itu disebut dengan kondisi turunnya gelombang otak. Karena ketika orang memikirkan sesuatu dalam pikirannya, dia masuk alfa, theta. Di situ kemudian orang bisa mendalamkan lagi ke theta. Jadi namanya orang hipnosis tidak harus digunakan secara formal. Dengan menggunakan pola bahasa tertentu pun orang bisa masuk ke dalam alfa dan theta. Dan inilah sekarang yang digunakan oleh para penjahat-penjahat hipnosis. Agar orang itu terfokus kepada satu titik sehingga melupakan area lain di sekitarnya. Bahkan bagian kecerdasan dia di beta tidak bekerja. Ini trik yang dikembangkan oleh orang-orang penjahat hipnosis dan juga bukan penjahat hipnosis sebenarnya, juga oleh orang-orang yang penjual, negotiator, dan sebagainya. Maka banyak orang berjualan tidak gunakan angka di depan, tidak gunakan harga, tapi menggunakan emosional yang dipicu ya. Gitu. Kayak tadi jualan asuransi misalnya. Orang tidak katakan, Pak mau beli asuransi? Enggak. Tapi katakan, Pak mau enggak mendapatkan hal di mana Bapak bisa memberikan uang walaupun Bapak sudah tidak ada di dunia ini. Artinya, saat Bapak tidak ada di dunia ini, anak dan cucu Bapak masih bisa hidup dari hasil kerja Bapak. Itu memancing emosi, membuat orang rasa penasaran, dan ketika penasaran terbuka pintu gerbang seleksi, dan itu bisa dimasukkan oleh data baru yang akan membingkai orang di sini dan menjadi frame berpikirnya orang tertentu. Maka ada istilah di dalam ilmu barat, dalam bahasa Inggris itu you are being framed. Jadi Anda telah dijebak pemikirannya. Anda telah terbingkai pikirannya. Itu sebenarnya trans word atau translinguistik. Sekarang sebelum kita masuk ke sana, kita akan bicara tahapan hipnoterapi dulu. Biasanya orang induction, pre-induction antara lapor atau membangun keakraban. Kemudian orang dites sociality test. Kemudian tes nih orang ini bisa dihipnosis ada apa enggak. Orang ini nurut sama kita apa enggak. Ada orang yang nggak nurut, dia akan berganti orang. Kalau di show ya, tapi kalau di dalam tes dia akan dilatih agar terjadi orang itu mudah ngikutin. Baru kemudian diinduksi. Induksi adalah tadi seperti tarik nafas turun, tarik nafas turun. Kemudian dipening tadi angka angka mundur ke belakang itu dipening.
kemudian baru kan diberikan terapi atau sugesti, kemudian dibangunkan termination. Ini adalah proses formal hipnoterapi. Lalu bagaimana proses tidak formal? Salah satunya adalah mengalihkan fokus. Ayo kita masuk ke film biar lebih lebih gampang memahami. Ini adalah film di mana orang saking fokusnya dia lupa akan realitas sebenarnya. Jadi orang sudah terframe. Most of us think we're pretty observant, but with a bit of mind control, I wanted to see if I could make these people take even the most obvious things for granted. Excuse me, do you know how to get to Trinity Church from here? Jadi ini ada orang ditanya kemudian itu namanya pre-induction ya, gitu. Ditanya kemudian dia diajak fokus saya nanya alamatnya di mana, ketika dia fokus nunjukin alamat dia fokus, dan kemudian nanti ada dites orang ini sudah fokus apa belum, dan biasanya kalau saking fokusnya dia melupakan kejadian apa yang ada di sekelilingnya. You see that church down there? Yep, straight through there. And then you keep going down. Nah, orang ini berganti orangnya untuk melihat dia orang sadar apa enggak atau masih dalam pengaruh trans. Which way? You see where that church is down there? Yeah. You stay on that, which is, I believe, Broadway. And then you walk down. Dan ternyata orang itu tidak salah, sebenarnya orangnya sudah berganti karena dia fokus pada alamat yang dia tuju. 2 or 3 blocks and Trinity Church is on the right hand side. We're walking in that direction. Excuse me, you don't know where Trinity Church is, do you? Might be Wall Street and Broadway. Okay. Well, we're down here somewhere, aren't we? Yeah, you see Trinity Church. Oops, sorry. Sorry. Yeah. Inside the Trinity Church. Right there. Yeah. If you keep going that way, you'll hit Broadway, then you go down a couple of blocks. And, Thanks very much. That seemed almost too easy, so later on I see how far I can take it. Excuse me, do you know where Trinity Church is? It's in that direction. Okay. Yeah. Last time I switched with someone who looked a little bit like me, but where's the fun in that? oh, excuse me. You know who? Dan ini dibuat lebih ekstrim lagi, orangnya bahkan rambutnya putih untuk melihat apakah orang bisa masuk ke dalam kondisi beta atau kondisi kritis. Ternyata dia masih terjebak pada jebakan yang diinduksi oleh alamat tadi. Let's direct you. The other side. You see where that lady standing? Sure. That's the pool. No, the lady in the gray. The other side. Yeah, the other side of the But you pool. say you don't know where it is? Exactly what street? No, but it's in that direction. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Excuse me, do you know where Trinity Church is from here? Yeah, fine. Come on, I'll take you. Or you want to walk now? I'm gonna catch some other people. Sorry, guys. See Okay, you listen. then. Once you go on Broadway, Yes. remember the numbers are going. I could have sworn it was another guy. Ini orang ini hampir sadar, tapi kemudian balik masuk ke kondisi trans kembali. Once you hit the Broadway, you're going down. Yes. Walk up straight that that way. way and just walk straight down. You're Brilliant. gonna see it. It's right. It's really brown. That's brilliant. Thanks for your All help. right, but don't worry about it. Don't worry about it. Excuse me, do you know where Trinity Church is? Ah, great. Where are we on here? We sort of there. We're right here. Ini malah lebih ekstrim, orang lebih Cina, dan ditanya orang itu tidak jelas, tidak masuk dalam kondisi kesadarannya. Go on. We are Brooklyn Bridge. You want to cross over there, go down Broadway, and you'll be right there. Okay. Thank you. Nah, apa artinya diskusi kita hari ini? Apa artinya begitu orang sudah menguasai mental seorang, gitu, seorang sudah masuk kepada kondisi induction, posisi di mana orang sudah terjebak, maka kita tinggal memberikan sugesti. Tentu tadi kita tidak diberikan sugesti hanya untuk mengatakan ketika sudah berada di beta, orang itu saking masuknya sudah melupakan kondisi beta. Nah, Bapak Ibu, komunikasi seperti ini sebenarnya dilakukan oleh guru, trainer,
coaching, selling, negotiation, parenting, persuasion, bahkan self healing. Gitu. Bapak Ibu lupa, sebelum orang kena sakit biasanya ada dialog internal pada diri. Ketika orang berdialog internal itu masuk dalam kondisi telah dan biasa dituruti. Jadi ketika orang, aduh rasanya saya sakit nih, kondisi tubuhnya merespon itu. Maka orang yang paham tentang dunia ini, dia akan menolak semua kata-kata yang menjebak dia masuk ke dalam frame sakit. Bahkan Marisa Peer, seorang hipnoterapis, dia memperbaiki dirinya kena kanker sampai 2 kali. Dia bahkan bisa menggunakan pola bahasa untuk membuat penyakit kankernya sembuh 2 kali. Dengan merubah cara dia berkata pada diri. Karena dia paham ketika orang berkata pada dirinya, orang itu sedang terjebak pada satu kondisi yang disebut dengan trans. Dan trans ini menjadi realita di dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, kita renungkan dulu apa yang kita diskusikan hari ini. Sambil kita nanti akan melihat satu film lagi untuk memperlihatkan kejahatan hipnosis yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu boleh beri waktu dari Bapak Ibu 5 menit untuk mereview apa yang sudah kami berikan, guna untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, sambil Bapak merenung, Bapak Ibu nanti kami tampilkan satu film guna eksperimen untuk menjelaskan bagaimana proses kejahatan hipnosis terjadi. Kita akan coba di dunia anak muda untuk menjelaskan apa yang terjadi. Oke, ini satu contoh, kita bisa review. Manusia tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Sekarang, saya akan bereksperimen bagaimana komunikasi bisa memanipulasi seseorang untuk sebuah tindak kejahatan di jalanan. Yang disebut manusia tidak bisa tidak berkomunikasi adalah kita terus berkomunikasi dalam diri, minimal pada diri sendiri. Dan sering sekali komunikasi kita tidak produktif. Dan ingat, saat komunikasi ke dalam diri kita mudah dalam masuk kondisi trans. Karena bahasa itu bisa menjebak kita dalam kondisi yang kurang menarik. Dan kita perlu berubah menjadi menarik dengan cara mengubah kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri. Mbak, maaf. Sorry ganggu. Lagi sibuk nggak? Nggak, ini aku mau tanya kalau arah ke Dieng itu lewat mana ya? Mau tanya, tahu password wifi ini nggak? Apa, alur? Nggak tahu, nggak ada. Kalau BPD ada wifi-nya nggak sih? Nggak ada, adanya wifi ID. Kalau wifi ID harus ada itunya ya, ID-nya ya? Oke. Lewat situ tuh, kan ada kodim. Maksudnya dari sini, terus belok kanan, ada kodim di sana. Perempatan itu ya? Berarti langsung lurus aja sampai. Gini deh Pak, aku minta tolong boleh nggak? Ini kan aku mau ngubungin teman, cuman pulsa aku habis. Jadi aku mau ini apa? Connect internet. Bisa nyalain tethering bener nggak? Sebenarnya aku kan bukan asli sini, asli Solo, cuman kebetulan mau main ke Dieng. Terus suruh ketemuan dulu sama teman sini di mana? Futsalan arah ke Dieng. Tethering aja. Bentar ya. Passwordnya ini ya? Bentar ya. Enggak, jadi sebenarnya mau ngasih kado cewek di Dieng gitu loh. Nah, tapi masih bingung, makanya tadi aku mau jajan sama temen tuh mau cari kado dulu. Kebetulan sama cewek, kado cewek itu yang bagus apa ya? Kalau kayak jam itu cewek sih suka banget sih, kayaknya bagus banget itu. Kalau biasanya tuh suka sih dikasih jam macam kayak. Tapi bagusnya mana sih kalau pakai yang rantai gini atau yang pakai apa namanya karet? Oh, jadi kalau area sini cuma wifi ID doang ya? Aku kira soalnya kan biasanya kan di area sini alun-alun gitu lah ada apa namanya wifi gitu.
Ternyata enggak ya di sini. Iya, biasanya juga ada. Kalau di area sini ada nggak yang jual jam gitu Kak? Biar aku sekalian gitu mungkin. Itu di Citra. Biasanya kalau tempat seru di Wonosobo di mana sih? Ya paling itu yang sekarang hits banget sih, Dieng. Di Dieng. Oh iya, aku kemarin lihat juga apa yang kalau lentera-lentera itu apa namanya? Yang biasanya Lampion. Lampion. Itu kalau ada event-event gitu aja sih setahu aku. Enggak setiap malam kah? Enggak. Oh iya, setiap malam. Soalnya waktu itu lihat di Instagram ada gitu kan festival malam lampion atau apa gitu, kayaknya seru. Oh jadi lampion. Itu cuma event-event tertentu aja. Oh kirain setiap malam. Yaudah aku tak cari temanku dulu, mungkin dia udah di sini ya. Aku tak pas. Aja pak. Iya. Kebetulan mas liburan jadi kesini. Berarti kalau Citra sini ya, yang dekat sini ya? Iya sih, deket apa ya? Ada rekomen nggak yang bagus tapi harga mahasiswa gitu? Apa ya? Yang Tapi yang berkelas, di berkelas berkelas. ada mungkin. Kalau di sana mah KW-KWan juga banyak. Oh, gitu. Rata-rata berapa rata-rata? Berapa ya? 150-an ke bawah lah. 150. Enggak nyampe. Kalau ukuran diameter buat cewek itu sama aja nggak sih? Gimana? Sama aja ukuran diameter lingkarannya. Kalau cowok kan biasanya besar-besar nih. Lebih kecil. Makasih ya. Oke. Jadi ini kalau mau ke Citra putar dulu ya ke sana, terus ke arah dia yang langsung naik. Nah, iya lurus aja. Oke, makasih ya. Oke, sip. Duluan ya. Makasih ya. Oke. Pak. Maaf, cari handphone ya? Kenapa? Masnya, Ya, kenapa balik? kayaknya tadi dilihat dari sana panik. Kenapa balik? Jam apa? Oh. Mas Dani. Ini jamnya kamu kan? Iya. Oh, ke bawah tadi. Cari handphonenya. Enggak, ya, ini Mbak lagi ya dalam ada acara, jadi di sana ada kamera, di sana kamera, ini HP-nya Mbak. Ya makasih ya Mbak, tadi kita cuman ada eksperimen, jadi butuh orang-orang di sini buat ngetes kalau komunikasinya orang itu bisa. Aku tuh di sini kayak eksperimen gitu, kan biasanya banyak tuh orang kena penipuan katanya hipnotis. Nah, Bapak Ibu, itu adalah proses kejahatan hipnosis, dan bagaimana prosesnya kurang lebih sama dengan hipnoterapi. Jadi prosesnya adalah dengan proses namanya hipnosis, hipnoterapi. Pertama, induction, mereka beramah-tamah, kemudian melakukan proses tes, gitu. Orang ini mudah dipersuasi nggak? Kalau dari awal saat ditanya orang itu tidak kerap, tidak ramah, mungkin tidak akan lakukan itu. Nah, kemudian apa induksinya? Induksinya dengan menanyakan sesuatu yang dia terlibat. Misalnya tadi bicara tentang pacarnya, bicara tentang alamat dan sebagainya, orang cenderung ingin menunjukkan gitu. Dan acara-acara di situ gitu, dan orang ingin menunjukkan dia terlibat. Sehingga proses turunnya gelombang itu terjadi karena ada rasa senang, rasa semangat menyalahkan sesuatu, bagian kritis dia tertembus. Bahasa kerennya adalah tertembusnya, itu namanya translinguating, tertembusnya gelombang seleksi atau reticular activity system. Dan kemudian ditanya bolak-balik, disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan, itulah yang disebut dengan deepening. Gitu. Kemudian dia cerita sambil secara di depan mata sebenarnya jamnya diambil atau handphonenya diambil, dia tidak sadar. Itu membuat karena dia fokus pada cerita yang akan mau diceritakan. Jadi menggeser fokus mirip dengan tadi orang berganti orang dia tidak sadar, kemudian selesai pulang dan sebagainya. Jadi sebenarnya tahapan hipnoterapi digunakan untuk banyak kondisi termasuk tadi penipuan. Itulah yang kemudian menjadi
dasar. Nah, bedanya adalah orang saat melakukan proses ini, orang-orang itu istilah orang lebar paku lah gitu. Jadi dari sekian 100 orang dapat 1 2 udah bagus ya, gitu. Dan si orang itu siap lari. Misalnya tadi itu, atau ketahuan, Mas, jam saya mana? Oh ya, mohon maaf, ini saya ke bawah dengan tes. Jadi tidak bisa kita menuduh dia melakukan penipuan, karena kalau ketahuan dia tinggal kasih tahu dengan oh saya lupa dan sebagainya. Karena ada kalanya orang tidak fokus juga gitu. Jadi ini bisa berhasil bisa tidak ya gitu. Karena ada orang yang fokus pada terjebak ke dalam frame-nya, ada orang yang kemudian dikagetkan atau ada kondisi dia tidak terlalu fokus, maka dia tidak terlalu peduli apa yang dia omongin, sehingga dia tidak terjebak dalam bingkai tersebut. Dan ini adalah proses yang dilakukan oleh banyak orang, oleh banyak para penjahat. Gitu. Jadi kalau orang yang tidak aware, tidak sadar, maka dia akan terjebak ke dalam jebakan itu. Itu yang harus kita pahami. Nah, apa langkah sederhananya? Open the gate, buka pintu gerbang. Caranya gimana? Tadi dengan menyapa, membuat sesuatu yang emosional dan sebagainya, sehingga orang itu terjebak. Gerbang seleksinya terbuka, kemudian diberikan banyak informasi, banyak pertanyaan dan sebagainya. Ingat, di dalam ilmu komunikasi, orang yang bertanya dan dijawab, orang yang bertanya itu yang mengendalikan permainan. Jadi kita perlu paham ini. Jadi kalau orang aplikasi hipnosis itu banyak bertanya, maka harusnya kalau kita sedang ditanya itu kita balik bertanya, agar si yang menjawab itu sibuk menjawab. Yang berikutnya namanya owning the state atau menguasai mental orang. Jadi ketika dia sudah sibuk bertanya, percaya diri, dan orang-orang depan kita malah menanti pertanyaan berikutnya, dia namanya mengendalikan permainan mental. Kalau itu terjadi, maka tanda kutip lah orang bisa kendalikan orang depan. Sekarang kita lihat bagaimana praktek ini di dalam telemarketing. Telemarketing juga sama prosesnya. Greeting adalah proses pre-induction. Perkenalkan diri, saya dari ini, dari bank yang kita kenal atau apapun itu. Kemudian melakukan proses konfirmasi yes set. Yes set adalah sesuatu yang ya, gitu. Misalnya gini, ada orang mengatakan, sering nih kalau di sekolah-sekolah atau di orang-orang menjebak, misalnya, depan papan tulis berwarna apa? Putih. Ini baju ibu warnanya apa? Putih. Langit warnanya apa? Putih. Sapi minum apa? Orang banyak menjawab susu karena terkait dengan warna putih-putih terkait dengan susu. Itulah jebakan yes set. Jadi orang bank atau donawan kredit, Bapak ini ya? Ya Pak. Bapak sudah lama ya di lain-lain kita. Iya Pak. Bapak sudah lebih berapa tahun? Bapak rumahnya di sini. Iya, ya itu yes semua tuh. Atau sudah yes itu artinya terjadi proses koneksi yang kita tidak lagi dapetin hambatan lagi. Kita memberikan suatu kata yang memancing sesuatu yang mengembirakan. Saya, Pak, luar biasa Pak, kabar gembira Pak, gitu. Hari ini Bapak mendapatkan hadiah dari kami, sesuatu yang mengembirakan. Dan kemudian setelah selesai dikonfirmasi lagi, yes lagi gitu. Yes lagi, misalnya, Pak, Bapak nomor kartunya sekian ya, ini sekian ya. Bapak dapat tambahan kartu atau dapatan limit dan sebagainya gitu. Nah, untuk itu silakan Pak, ini untuk tambahan kartunya Bapak boleh berikan pada siapapun dan sebagainya. Jadi sesuatu yang sudah masuk di dalam, sudah masuk ke dalam kondisi alfa, kondisi sini, gitu. Kemudian masuk ke deepening dengan cara dapetin hadiah dan sebagainya. Karena orang yang memancing emosi biasanya masuk ke dalam pikirannya lebih, oh saya dapat hadiah apa nih? Gitu. Nah, gitu kan. Jadi orang masuk ke dalam theta dan kemudian diarahkan untuk mengarahkan ke bentuk lain. Misalnya dapat kartu, biasanya ada orang nolak ya gitu. Dan ini terjadi di dalam banyak apapun. Jadi orang mendesain berdasarkan ini. Gitu. Telemarketing ini juga didesain berdasarkan cara kerja pikir. Dan hampir semua settingan, misalnya kita mau negosiasi, kursi pun ada yang tahu. Misalnya kalau kita ingin
ingin yang sifatnya adalah reading, ataupun kita jangan berhadapan tapi bersampingan. Karena berhadapan cenderung orang kontra. Dan ini by design ya. Gitu. Jadi orang memahami cara kerja pikiran. Dan inilah yang terjadi di dalam konsep Milton Erickson. Jadi sebenarnya konsep Milton Erickson digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Sayangnya banyak juga digunakan untuk kejahatan. So ini pesan kita, pahami cara kerjanya. Pertama, terobos ke lubang bawah sadar, kemudian mengutilisasi. Misalnya tadi bicara sudah akrab, kemudian dia lihat jam tangan dan apapun itu menjadi arah komunikasi dia. Kemudian membangun kedekatan atau connecting dengan dia. Tadi ini kan pacaran karena sama-sama anak muda kan, jadi dia tahu dunia ini. Dan ketika dia terlibat di dalam itu menarik. Jadi ketika si yang wanita terlibat, dia akan menjadi menarik, membuat dia terlibat dalam konsep ini, kemudian mengendalikan mental dia dengan terus bertanya, dan ini di sini ya, ini di sini ya, sini seperti itu ya, dia gunakan. Ada juga teknik lain, biasanya orang teknik nested loop cerita. Nah, teknik nested loop ini adalah strategi lain, strategi khusus yang mungkin sekedar kami cerita. Ini salah satu teknik Milton Erickson ya. Misalnya saya cerita, Pak, Bapak tinggal di mana Pak? Di sini Pak. Gitu. Oh, itu dekat ini ya. Kemarin tuh saya ada kejadian di situ loh. Bapak tahu nggak Pak kejadian? Itu ada kriminalisasi. Jadi orang dibegal. Oh gitu Pak. Iya. Nah, coba sebelum itu saya cerita, sebelum itu Bapak sukanya apa Pak? Oh, Bapak sukanya, oh saya suka main bola. Oh, main bola bisa di mana Pak? Main bola di ini, di sini, di sini, di sini. Dan Bapak bisa posisi di mana Pak? Di penyerang misalnya. Dan apa yang menarik Pak? Ini Pak, ketika saya ngegolin dan apa rasanya ngegolin. Terus kemudian begitu, oh iya, tapi kamu Bapak tinggal di mana Pak? Gitu. Tinggal di sini, kemudian, oh Bapak dekat ini ya, dekat sesuatu dan sebagainya. Apa arti cerita ini? Cerita pertama belum diselesaikan, dia loncat ke cerita baru. Cerita kedua belum selesaikan, dia loncat ke cerita ketiga. Dan ketiga terjadi rasa penasaran, gitu. Kemudian disitulah sugesti diberikan. Karena orang sudah masuk ke dalam gelombang theta. Jadi sudah di situ. Dan ketika di sini diberikanlah sugesti. Kemudian begitu selesai sugesti, misalnya, oke, Pak, Bapak ada dompet Pak sini. Gitu. Oh, kemudian dompet dikasih, kemudian, oh jadi gini Pak, di sebelah sana itu kejadiannya begini ya, dompetnya sambil dia cerita, dompetnya diambil, dia cerita, dia tutup cerita demi cerita, kemudian setelah itu dia tutup dan dia pergi. Yang terjadi dia nested loop cerita disebut dengan loop, cerita berlubang, cerita yang meninggalkan sebuah rasa penasaran, cerita satu, cerita dua rasa penasaran, cerita ketiga rasa penasaran, dan kemudian masuk ke sugesti yang mau diberikan. Sugesti positif maupun negatif. Ini digunakan di penawaran, digunakan untuk kejahatan dan sebagainya. Dan ini yang harus kita bangun ya. Ini juga kita harus berhati-hati. Ya. Jadi kami mengatakan berwaspada. Jangan sampai Bapak Ibu ketika di jalan terlihat mukanya bingung, lagi stres, lagi apa. Jadi ada cerita ibu-ibu. Dan sebenarnya orangnya paham tentang dunia hipnosis. Tapi pada saat itu dia habis terima telepon, dan mukanya stres, resah, dan sebagainya, dan itu tertangkap oleh para penjahat hipnosis, dan orang stres, resah itu posisinya berada di gelombang alfa dan beta. Jadi tinggal dimasukin aja sebenarnya. Gitu. Dan ketika itu stres, kemudian disampaikan orang, kemudian digunakan sebuah kata-kata, Bu, ibu ini jatuh nih Bu, gitu. Ya, ada sesuatu, kemudian begitu ibu itu ke bawah, diangkat, kemudian, nah, Bu, gitu. Jadi sebenarnya benarnya bukan, oh ini bukan saya, oh ini bukan ibu ya, gitu. Dia membuka percakapan, itu namanya rapport ya. Dia membuka percakapan, kemudian sambil cakap-cakap, lakukan seperti yang tadi dilakukan oleh para penjahat hipnosis. Jadi orang-orang seperti ini menjadi korban. Orang-orang yang mukanya putih, itu lebih potensi mudah dibaca. Jadi orang mudah melihat apa tantangan yang dihadapi, apa ekspresi dia, dan situ kemudian masuk. Begitu juga orang menggunakan telepon. Menggunakan telepon,
Dia akan tebak-tebak misalnya, oh masa Bapak lupa saya gini-gini. Dan ketika, oh siapa ya gitu. Ketika kita mengatakan siapa ya, dia akan terus memasukkan kebingungan kita. Ini loh yang masa lupa, yang ini gitu. Dan kalau orang terbawa, maka habislah kita. Bahkan ada orang, ibu anaknya anaknya bawa narkoba gini-gini. Terus ada orang belajar nangis karena dia sudah panik, maka anak nangis itu kira anaknya dia. Walaupun mungkin suaranya nggak persis-persis banget, tapi dia paham ketika orang sudah kondisi trans. Itu tadi dengan orang tadi yang melihat orang berubah berubah orang dia tidak paham. Ini yang membuat orang menjadi trans, tidak sadar apa yang sudah dihadapin dan seakan-akan mirip dengan gambaran orang yang dia berikan. Jadi sebenarnya proses ini proses, saya katakan proses cerdas ya. Orang yang tidak paham dia sedang berada di kondisi tersebut, dia bisa terjebak pikirannya masuk dalam kondisi tersebut. Dan ini bisa terjadi pada siapapun, bahkan pada hipnoterapis yang sudah belajar hipnosis. Karena kita tidak selalu posisi siap dalam kondisi apapun. Baik Bapak Ibu, untuk bonus Bapak Ibu, saya dari tim Balik ingin memberikan sebuah bonus kepada Bapak Ibu, dan lakukan ini kalau Bapak Ibu ingin ingin pergi keluar rumah untuk menghindari dari kondisi hipnosis. Jadi langkahnya adalah Bapak Ibu berdoa, doakan Bapak Ibu selamat sebelum pergi ya. Kemudian sambil berdoa pegang dada kita dengan kedua tangan. Kemudian doalah apapun itu. Saat berdoa, jangan lupa bayangkan hasil akhirnya. Misalnya, ya Tuhan, ya Allah, saya ingin selamat dan sebagainya. Bayangkan kita selamat dari rumah menuju kembali ke rumah dengan selamat. Dan bayangkan kita begitu kuat melewati perjalanan kita sampai kembali ke kita. Oke, begitu pegang dada, kemudian induksi dengan nafas 3 kali atau sampai 5 kali dengan nafas perut. Tarik nafas. Sekali lagi tarik nafas. Sekali lagi tarik nafas. Lakukan hitung mundur dari 10 sampai 1. Boleh lebih banyak lebih bagus. Bisa 20 atau 30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Nafas. Sadari keberadaan kita secara visual, apapun yang muncul dalam pikiran kita, biarkan hadir, perhatikan saja. Dan kuping kita aware dengan situasi, apapun yang muncul dalam kuping kita, dengarkan saja. Dan apapun yang kinestetik, apa yang kita rasakan, baju kita yang menempel di kita, rasakan teksturnya. Kaki kita yang menempel di tanah, sadari keberadaan kita. Bagus. Kemudian pikirkan di masa lalu di mana kita berdaya. Mungkin pikirannya bisa pikirkan kita pernah manjat pohon atau apapun yang kita bisa ngatasin masalah. Pikirkan itu. Bila tidak ada, pikirkan seakan-akan itu ada. Kembali ke mau waktu kecil, mau kapanpun itu tidak apa-apa. Kembali ke masa itu. Bagus. Setelah itu, untuk yang muslim gunakan anchor. Anchor itu ada jangkar kata, bisa gunakan kata alhamdulillah atau apapun kata itu. Dan katakan, setiap kata itu saya ucapkan, maka seluruh perasaan berdaya, seluruh perasaan-perasaan positif hadir dalam diri saya. Dan di saat yang sama, setiap kata saya katakan alhamdulillah, maka ini menjadi antivirus pada jantung saya, pada pikiran saya, agar saya terlindung dari segala kejahatan, segala sesuatu yang membuat saya ingin melakukan sesuatu, tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai saya, bertentangan dengan keinginan logika dan hal-hal yang seharusnya saya bisa pertahankan. Maka biarkan pikiran saya memberitahu saya. Biarkan pikiran saya menghadang saya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan. Ulangi lagi boleh. Setiap kata saya katakan ucapkan alhamdulillah, maka semua ini menjadi antivirus bagi saya.
sehingga saya bisa terlindung dari kejahatan. Segala satu hal yang tidak saya inginkan akan terhalangi dan pikiran saya akan memberitahu hal-hal tersebut pada diri saya. Tubuh dan pikiran saya mengerti, tubuh dan pikiran saya mengerti, tubuh dan pikiran saya mengerti. Kemudian pikirkan kita bisa melewati tantangan kita. Jadi ajarkan pada pikiran kita setiap kita sedang dihadapi kejahatan, kita bisa kuat, kita yakin jaminan Tuhan, jaminan Allah pada diri kita, dan kita selalu berdaya menghadapi apapun. Pikirkan dan rasakan itu berada dalam diri kita. Kemudian perkuat diri kita dengan katakan, mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, saya akan terlindungi atas izin Tuhan, dan saya akan terselamatkan dari segala kejahatan, hipnosis atau kejahatan apa yang mempengaruhi pikiran saya. Tubuh dan pikiran saya mengerti, tubuh dan pikiran saya mengerti, tubuh dan pikiran saya mengerti. Tarik nafas, hitung dari 1 sampai 10. Hitungan membuat kita yakin akan jaminan Tuhan, jaminan Allah, dan kita akan selamat dari waktu ke waktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 6. Lakukan itu sebelum kita berangkat, tentu dengan tambahan doa apapun, tapi lakukan itu agar kita selalu aware apapun yang terjadi depan. Kata kuncinya awareness. Gitu. Kalau enggak, kita akan menjadi masuk ke dalam jebakan para penjahat-penjahat itu. Gitu. Dan ingat, kalau Bapak Ibu ditelepon, tidak kenal, lebih bagus tidak diangkat. Gitu. Karena orang yang kenal pasti akan memberikan WA atau memberikan SMS atau apapun itu. Itu sih kuncinya sebenarnya. Dan ingat, gunakan ini kapanpun, dimanapun, doa dan langkah ini, gitu, agar kita terlindungi. Gitu. Jadi, kalaupun Bapak Ibu yang tadi sudah menyetel anchor, alhamdulillah, kapanpun merasa tidak nyaman, katakan alhamdulillah, dan biarkan tubuh kita menyamankan kita. Jika berkomunikasi dengan orang, ada tidak nyaman, katakan alhamdulillah. Ini kalau kita tadi anchornya alhamdulillah. Untuk kalaupun kata yang lain boleh. Ini hanya pemicu untuk kita mengingat Tuhan yang di atas, untuk mengingat Allah yang berada di sekitar kita, dan kita terlindungi berada di dalam namanya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah prolog dari materi kita, dan harapannya ngajak Bapak Ibu terlibat di sini. So, pelatihan harga belajar Erickson Hypnosis itu cukup mahal ya. Antara 3 juta, ada yang jual 3 juta, ada yang jual 5 juta, ada yang 7 juta, dan sebagainya. Gitu. Dan kita tidak belajar hipnosis, kita akan belajar komunikasi Ericksonian. Kita akan belajar di Telegram, ada pertanyaan di situ, jadi Bapak Ibu bertanya, kita akan berikan materi dalam bentuk audio, video, ataupun tulisan. Dan Bapak Ibu bisa diskusi gitu. Pelatihan sendiri berlangsung dari 1 Desember sampai 23 Desember, tapi sekarang sudah dibuka pendaftaran. Dan kita sudah mulai materi-materi sederhana sebelum masuk ke materi inti. Modul 1 sudah diberikan karena modul 1 bicara sejarah, dan kami mengajak Bapak Ibu terlibat di sini. Gitu. Donasi mulai 250.000. Kalau Bapak Ibu ingin bersama dengan kolega, teman, karyawan, boleh daftarkan, silahkan. Daftarkan dengan berapapun Bapak Ibu merasa pantas memberikan materi ini, gitu. Dan kami menerima karena sifatnya bagi Bali Training ini sifatnya CSR. Jadi kemarin ada orang ingin daftar 5 orang sekaligus, tidak punya uang 240.000, 1,250, ya kemudian boleh nggak hanya 1 juta, silahkan, silahkan berapapun sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Kami membuat kelas perdana ini sebagai CSR. Jadi berapapun hasil terkumpul akan digunakan buat pemberdayaan tunanetra. So, silakan hubungi kami bila Bapak Ibu berminat untuk membuat perubahan bagi hidup Bapak, bagi lingkungan Bapak. Karena teknik ini diaplikasi ke berbagai macam hal. Sales, leadership, motivation, persuasion, problem solving, dan tadi saya feeling bahkan gitu ya. Baik Bapak Ibu, so kami tunggu partisipasi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh daftar sendiri bersama tim juga boleh, silahkan kirimkan
nomor Telegram Bapak Ibu ke sini, sambil mengirimkan di transfer, silahkan nomor Telegram beserta namanya ke nomor WA ini, dan kami akan langsung masukkan Bapak Ibu ke Telegram. Dan materi-materi awal sudah bisa dipelajari, sampai nanti kita masuk ke materi inti dari Milton Erickson, dan kita tidak belajar hipnosis ya, kita belajar komunikasi Ericksonian. Jadi ada sebagian masuk komunikasi trans, tapi itu adalah komunikasi yang digunakan untuk berbagai macam. Ada komunikasi trans, ada komunikasi dalam bentuk lain. Pada intinya kita tidak belajar Ericksonian, tapi belajar komunikasi. Kita akan belajar dari nol sampai memahami, sehingga Bapak Ibu bisa gunakan untuk apapun. Membuat terapi boleh, membuat dagang boleh, membuat bisnis boleh. Itu kami berikan, semoga menjadi manfaat bagi semua. Sekian bagi Bapak Ibu, dan terima kasih telah mengikuti sesi ini. Semoga kita bisa meningkatkan kualitas kita, kompetensi kita, dan di saat yang sama kita bisa membantu lingkungan kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia. Terima kasih.